Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa a'tim wa akrim wa an'am ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina wa rasulina wa qurrati a'yunina wa rizqina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ahlan wa sahlan untuk Bapak Ibu wali santri Pondok Pesantren Al-Yusuf. Ahlan wa sahlan untuk Bapak Ibu yang menitipkan putra-putrinya pagi, siang, sore, malam, mandi di sini, makan di sini, belajar di sini, dibina di sini. Kadang sampai ada yang sakit di sini. Ahlan wa sahlan biqulubikum untuk Bapak Ibu sekalian yang sangat menyayangi anaknya, yang sekarang anaknya sedang menuju jalan proses untuk menjadi seseorang yang kita impikan, kita idam-idamkan, dan kita harapkan untuk fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat datang Bapak Ibu sekalian wali santri di Pondok Pesantren Al-Yusuf, baik yang sudah lama dari sini dan khususnya para wali santri yang baru saja menyaksikan putra putrinya perform di atas panggung, baik itu konser atau fikih, bersama Quran atau sampai ke Injil. Selamat datang Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf jamuannya kurang, penghormatannya kurang atas mungkin kesalahan urus, kesalahan saya yang baru kali ini. Bisa jadi kita baru bisa ketemu. Hadirin hadani Allah wa iyyakum. Orang sekarang kalau ditanya saya nggak salah anak, maka jawabannya sangat sayang. Mungkin yang masih berjalan, masih gadis, pernah merasakan jadi ayah dan ibu. Kalau di total, maka sepanjang hidup kita, seseorang yang paling kita cintai dan menjadi cinta pertama kita adalah anak-anak kita. Dulu di masa remaja pernah merasakan cinta sama lawan jenis. Kita juga pernah merasa simpati terhadap seseorang. Tetapi enggak seperti ini rasanya. Sedahsyat, sehebat, dan sekuat cinta pertama kita ini kepada anak-anak. Nangisnya anak-anak itu menjadi tangisan kita. Kebahagiaan anak-anak itu menjadi kebahagiaan kita.
kesedihan anak-anak itu menjadi kesedihan kita. Bila perlu kalau sakit itu keran. Kita lihat anak kita dirawat, yang ada paling tukeran aja nak ibu aja yang di rumah sakit. Sedahsyat itu rasa cinta kita pada seseorang yang Allah titipkan untuk kita, itu amanah. Tapi Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Kahfi dikatakan al-malu wal banu zinatul hayatid dunya. Sampai detik ini masalah kita banyak, problem kita banyak, persoalan kita banyak, mungkin hutang kita banyak. Yang masih bisa membuat kita kuat, tegar sampai detik ini adalah anak-anak. Hidup kita hanya untuk anak-anak. Andaikan nggak ada anak, sakit, na'udzubillah, atau meninggal dunia, entah hidup separuh nyawa, bahkan seluruh nyawa kita udah nggak ada. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Sekarang kalau ditanya Pak Musalia, pengennya ketemu sama anak-anak di dunia saja atau dunia akhirat? Jawab ya bareng-bareng, 1, 2, 3. Mau ketemu sama anak di dunia saja atau dunia akhirat? Sekali lagi ya, dunia saja atau dunia akhirat? Tapi nggak gampang kalau misalnya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-jannatu huffat bisyahawat, wan naru huffat, al-jannatu huffat bil makarih, wan naru huffat bisyahawat. Kita bisa ketemu sama anak kita tuh tempatnya cuma satu, surga. Kalau nggak di surga, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Suatu ketika mereka itu akan lari dari kita. Anak kita bahkan akan menuntut kita, mah kenapa saya buka jilbab, mamah diam saja. Pak, kenapa saya pacaran, bapak diam saja, bahkan bapak mendukung saya. Bahkan ketika ada orang tua yang soleh, orang tua ahli sodakoh, orang tua yang hajinya setahun sekali, orang tua yang umrohnya sebulan katakan 2 kali, dan beliau sedang menghadap pintu surga, sang anak mengatakan, ya Allah, la tudkhilhul jannah li'annahu la yu'addibul adab wal akhlaq wad din. Ya Allah, jangan engkau masukkan orang itu, ayahku, atau orang itu, ibuku, ke dalam surga ya Allah. Sebab dulu dia tidak pernah mendidik saya, tidak pernah ngajarin saya, dan gak pernah ngelarang-larang saya. Serba boleh. Sehingga saya jadi anak yang nakal, yang badung, pacaran bebas, gak ngerti apa-apa, gak ngerti agama. Rasulullah mengatakan surga itu, Pak Abu sekalian, itu pagernya itu makarih, sesuatu yang gak enak. Sementara neraka pagernya itu syahwat. Jangan dikira anak kita yang sekarang baik-baik saja, kemudian kelak di padang mahsyar pun baik-baik saja, Pak. Jangankan di akhirat, di dunia saja anak itu bisa berubah. Al-insan yataghayyar, manusia itu berubah. Sekarang sopan, sekarang baik, sekarang ngomong bebasan, sekarang santun, sekarang bilang punten, sekarang mudah minta maaf.
Sekarang gampang ngucapin terima kasih, awas hati-hati. Jangan pernah merasa bangga dengan kondisi anak demikian. Kau tidak mendidiknya dengan baik, anak itu akan berubah. Banyak manusia yang memelihara singa kecil, ngasih dia susu, ngasih dia minum, bermain-main dengan sang singa. Besar singa itu mencabik-cabiknya, dan tidak menutup kemungkinan anak-anak kita yang kita cintai, yang kita manjakan, yang pagi, siang, sore, malam kita doakan, yang kita biayai, yang kita berikan SPP, uang jajan setiap bulan, yang kita khawatir terhadap keadaannya, yang setiap bulan kita rindu pengen melihat wajah dia, itu bisa suatu ketika antara menjadi teman atau menjadi musuh. Al-Quran mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Kekasih, sahabat, keluarga, istri dan suami, anak dan orang tua, cucu dan kakek, ponakan dan paman, yang sekarang lagi bareng ketawa bareng, sekarang nonton bola bareng, sekarang seneng-seneng bareng, sekarang lagi jalan-jalan, suatu ketika nanti bisa jadi mereka bermusuhan satu dengan yang lain. Menjaganya ini Pak yang gak enak, menjaganya yang susah. Kita tunggu dulu ada Allah. Enggak, yang ada minum aja dulu. Nanti dimohon yang dekat-dekat, kalau nggak jamaah kosong kita bisa jamaah bareng setelah acara selesai. Kalau bisa jangan pada pulang dulu, tabarukan di gedung. Rasulullah mengatakan idza khatabal 'abdul Qur'an shalla 'alaihi sittuna malaikat. Kalau ada seseorang khatam Quran, maka akan ada 60.000 malaikat yang mendoakan mereka. Dan nanti setelah acara ini kita bisa jamaah bareng dulu. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau langsung pulang ke Bapak, atau barangkali ada yang ada keperluan juga. Hadirin hadani Allah wa iyyakum. Tapi untuk membuat anak itu loyal, setia dan baik sama kita itu enggak mudah. Pertanyaan sekarang jujur dari hati kita yang paling dalam. Orang tua kita sakit, anak kita sakit, mana yang lebih khawatir? Kita harus jujur. Orang tua kita sakit, anak kita sakit, kita yang ada di tengah-tengah lebih khawatir lihat ayah kita sakit atau lebih khawatir lihat anak kita sakit? Bisa jawab? Gak enak kan jawabnya? Enak kan jawabnya? Bisa jawab sekali lagi? Ayah kita sakit, anak kita sakit, kitanya lebih khawatir kepada siapa? Pengen jujur berat gitu. Umum Pak. Dan kita pun akan jadi orang tua yang akan diperlakukan seperti itu oleh anak, menantu, dan cucu kita. Jangan merasa bahwa sekarang kita suplai dana, ngasih uang, ngasih kuliah, mondokin anak, nyekolahin anak, ngasih bestolan, ngasih transferan, sayang, dielus-elus, kemudian mereka akhirnya membalas budi kita. Enggak begitu. Salah. Jika orang tua tujuannya untuk dibalas budikan sama anak ini, Pak. Anak selamanya tidak akan bisa balas budi sama kita, dan kita pun selamanya nggak akan bisa balas budi ke orang tua. Itu konsep sudah takdiri.
Maka pemberian kita kepada anak-anak merupakan sebuah tanggung jawab. Amanah dari Allah nih, amanah. Kamu adalah amanah Allah. Yang sebab kamu ayah bisa masuk neraka, dan sebab kamu ayah bisa masuk surga. Oke, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadani Allah wa iyyakum. Andai kita analogikan, ya. Sikap yang baik. Andaikan ada seseorang berkelahi di depan kita, sikap yang baik, kita diam atau misahin mereka? Diam atau misahin mereka? Misahin. Ini kalau bicara sikap yang baik, ya, sikap yang baik itu gitu. Kalau kita ngediemin, syarakabi, kita termasuk orang yang bermaksiat di dalam. Begitu juga anak-anak kita, Pak. Saya tidak akan membahas liburan kemarin. Cuman persoalannya, banyak orang yang berbeda dan santri berbeda ketika berangkat lagi ke pondok setelah liburan. Handphonenya, pergaulannya, tutur katanya. Kami pun tidak merasa bahwa pesantren adalah satu-satunya, lalu di rumah adalah buruk. Enggak begitu. Kami hanya sampaikan, Bapak, Ibu titip anaknya ketika di rumah 20 hari gembleng aktivitasnya. Jangan dibiarkan, Pak. Hiburan boleh, kolam renang, oh hobi kita, Pak. Jalan-jalan, setiap bulan kita jalan-jalan. Makan-makan, kita pun suka makan-makan. Kurang apa? Artinya kita pun wali santri, saya pun orang tua. Tetapi kalau sampai pada batas membiarkan anak bermaksiat, anak buka kerudung kita diam saja, anak pacaran kita diam saja, wallahi tempat surga kita sulit akan kita dapatkan. Wa in kunna shaiman wa in kunna musalliyan, meskipun kita ahli sholat, ahli puasa, ahli tahajud, pembiaran kita terhadap sebuah kemaksiatan, apalagi menyangkut anak-anak kita, itu akan menjadi dosa kita. Kecuali anak sudah menikah dan ada ketentuan-ketentuan khusus. Pak, Bu, kita tuh masih belajar, Pak. Anak kita umur paling tua berapa sih? Anak kita umur paling tua itu paling SMA. Kita tuh masih orang-orang belajar jadi orang tua. Nggak seperti kakek nenek kita yang tahu banget. Anaknya sudah punya cucu, anaknya sudah punya anak. Mereka banyak makan garam. Kadang-kadang kita yang ngerasa kita paling bisa mendidik anak, kita paling bisa ngajarin anak, tenang aja, anak liburan di rumah aman, tentram. Cuma nyatanya, Pak, perubahan itu jangankan keluar pondok, liburannya saja. Karena anak-anak kita masih dalam proses, Pak. Maka Bapak Ibu sekalian, hadani Allah wa iyyakum, kami berharap sekarang tujuan, niat, dan i'tikad kita agak dirubah. Yang dulu mungkin punya tujuan sayang sama anak biar anak membalas kita, sekarang enggak, saya tanggung jawab sama anak. Anak bukan milik saya, wallahi anak bukan milik saya, Pak. Kita bukan musawwir, bukan Allah zat yang menggambar bentuk anak kita dari lahir. Tugas kita menikah dengan pasangan kita, tahu-tahu punya anak. Kita nggak tahu namanya siapa, kita nggak tahu perilakunya gimana, kita nggak tahu wajahnya gimana, nanti nggak tahu. Sampai ke tahap USG saja masih banyak yang keliru. Tebakannya kadang laki-laki jadi perempuan atau sebaliknya. Kita bukan musawwir, kita bukan sang pencipta anak. Karena itu sadari anak tuh bukan milik kita.
supaya jadi persiapan suatu ketika anak bisa ninggalin kita terlebih dahulu, atau sebaliknya kita yang ninggalin anak-anak. Maka anggap anak adalah benda dari Allah yang Allah titipkan kepada kita. Andaikan kita nggak perbaiki nih anak, orang tuanya yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Farrajulu ra'in fi baiti ahlihi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ahliha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Kita bisa bayangin Pak, bapak ibu sekarang umroh, jalan-jalan tanpa anak, senyap Pak. Makan di restoran tanpa anak, senyap. Tanpa cucu, tanpa orang yang kita cintai, haji bareng, senyap. Traveling ke Turki, senyap Pak. Anak itu mahkota kita satu-satunya. Tapi bagi orang tua yang menganggap bahwa anak itu ternyata punya Allah, inna lillah, kita tuh milik Allah, wa inna ilaihi rojiun, dan kita semua, baik anak kita ataupun kita, suatu ketika akan kembali kepada Allah. Gak sedikit anak yang ternyata mendahului orang tuanya dan orang tuanya nyusul. Pertanyaannya, ketika sudah sampai pintu surga, lalu Allah bertanya, pendidikan apa yang telah kau berikan kepada anak-anak? Zong kita jawab. Maka anggap sekarang adalah tanggung jawab kita untuk saja. Punya anak bukan hanya disayang-sayang saja. Sayang anak itu adalah naluri orang tua. Nabi Ishak alaihissalam, putranya Nabi Yusuf kehilangan matanya beteng, Mbak. Nangis. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan putranya Sayyidi Ibrahim umur 18 bulan, nangis Pak. Manusia biasa kehilangan anak, nangis. Cuman andaikan kita hanya ketemu sama anak di surga saja, di akhirat kok pisah. Anak yang di surga atau orang tua yang di neraka, gak enak Pak rasanya. Atau dibalik, kita jadi orang tua soleh, ahli sodakoh, ahli haji, kita masuk surga, enoknya kemana ya? Ternyata kita gak nemuin anak kita di surga. Nestapa ya Masya Allah. Dalam satu riwayat dikatakan, kalau ada salah satu keluarga yang masuk surga dan yang lain masuk neraka, maka Allah cabut akalnya biar gak keingetan. Contoh, suami istri saling mencintai di dunia, suaminya rajin ibadah, akhlaknya baik, cuman istrinya suka buka aurat, suka ghibah, ya, suka tebar fitnah, makanya akan masuk surga. Andaikan secara sistematis ya, kita nggak mengaitkan rahmat, secara sistematis yang akan masuk surga adalah suami. Nah, nanti ketika di surga itu, otak dan kepala suami itu satu uratnya itu akan dicabut oleh Allah agar gak ingat istrinya. Nah, nanti kalau ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan, oh istrinya sudah bebas dari neraka, baru ingatan itu dikembalikan kepada suami. Sehingga suami bisa minta, ya Allah, saya baru ingatan saya di dunia punya istri. Istri saya mana ya Allah? Neraka, mau apa? Masukkan istri saya ke dalam surga ya Allah. Tidak ada permintaan ahli surga yang ditolak, pasti diterima semua. Allah masukin si istri ke dalam surga. Memang karena batas waktunya sudah ditentukan. Wa kadzalikal aulad, begitu juga anak-anak kita. Kita rajin tahajud, kita rajin umroh, rajin sedekah, dan kita-kitanya yang masuk surga. Kemudian tiba-tiba kita nggak nemuin anak kita, kita nggak punya anak, anggap aja gitu. Kita ke Turki, ke umroh sendirian tuh nggak enak, Pak. Kita ke surga sendirian tuh nggak enak.
Maka harapan kita, ya Allah, pertemukan anak-anak saya di dunia dan di akhirat. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mondokin anaknya kecil. Imam Syafi'i, ibunya itu memondokkan putranya bernama Idris Asy-Syafi'i di umur 45 tahun. Di hari ini ada orang nonton 45 tahun, tetangga udah geger, tega. Nih, ibunya Imam Syafi'i mondokin Asy-Syafi'i, digendong Pak, dari Irak sampai Mekah. Dan dia mengatakan, nah, mudah-mudahan ketemu lagi di dunia. Kalau nggak ketemu di dunia, kita akan ketemu di akhirat nanti. Ini pikiran orang tuanya akhirat, bukan duniawi. Dan harapan saya pada Bapak Ibu sekalian, insya Allah Bapak Ibu yang baik semua, pun seperti itu Pak. Bukan hanya karir yang dikejar, bukan hanya ijazah yang dikejar, bukan hanya kenikmatan-kenikmatan duniawi yang dikejar. Nanti jadi apa nanti ini? Jamaah yang rajin, rutinitas yang rajin, tidur yang benar 8 jam, ngaji yang benar. Setiap kajian-kajian yang dilakukan oleh para santri sampai khatamannya, pagi, siang, sore, malam, jamaahnya untuk orang tua, sholatnya untuk orang tua, deresnya untuk orang tua, khataman Al-Qur'annya untuk orang tua, seluruh bacaan-bacaan santri, semua santri baca, sholatnya, bacaannya, wiridannya, duhaannya, zuhur, asar, maghrib, isya, semua bacaannya itu akan kembali kepada orang tua. Kapankah berhenti? Andaikan pendidikannya sudah berhenti. Karena itu harus sekalian, kadang ada wali santri itu boros banget anak saya, banyak uangnya, banyak mintanya. Dah, ulama dulu Pak, ngejual rumah demi ilmu juga bagian, ngejual mobil demi ilmu juga nggak apa-apa, ngejual gedung demi ilmu juga nggak apa-apa. Ainal mukhtar bainahuma, mana yang kita pilih di antara al-ilm wal mal, mana yang lebih hebat, ilmu atau harta? Ilmu Pak. Khuyira Sulaiman bainal mali wal ilmi wal mulk fakhtarul ilm fa'utiyal mulku wal mal. Nabi Sulaiman ditawarin 3 perkara. Sulaiman, mau ilmu, mau harta, atau mau jabatan kerajaan? Nabi Sulaiman mengatakan, saya pilih ilmu. Karena memilih ilmu, jabatan Allah kasih menjadi raja bainal jinni wal insi wal hayawan. Nabi Sulaiman. Dan Allah kasih harta juga banyak. Ibu sekalian, wallahi, sholatnya rajin, asal ibu tenang, doain yang benar, dan komunikasikan dengan pengurus yang baik, anak tuh baik-baik saja Pak. Yang penting ibunya rajin tirakat, dipuasain. Kalau harapan tadi begitu. Lalu kalau di rumah nih Pak, duduk sama ulama, ngaji seminggu sekali. Jangan jomplang Pak. Anaknya rajin ngajinya di pondok, orang tuanya buka aurat. Sebenarnya dalam akhirat tuh ada bahasa begini, ketika orang tua meninggal, anaknya masih ngaji Pak, orang tua disiksa dalam kubur, maka fastahallahu li'iqabih, Allah akan malu untuk menghukum orang tua, hukum sama malaikat, ya. Kemudian Allah mengatakan, malulah kita, orang tua yang dihukum, anaknya lagi ngaji. Tapi sebenarnya mindset kita adalah gimana caranya kita sama-sama baik loh. Anak kita baik, kitanya juga baik. Anak kita santun, kitanya santun. Anak kitanya belajar adab, kitanya juga belajar adab. Supaya kita bisa masuk bareng-bareng ke surga, bukan hanya perpisahan dunia, karena kematian adalah perpisahan selama-lamanya. Anak meninggal dalam keadaan su'ul khotimah atau kita yang su'ul khotimah, itu adalah pertemuan terakhir. Hak itu pertemuan terakhir, dan jangan kita harapkan di surga. Kalau bisa basa-basi bisa-bisa aja. Udah tenang di surga, udah enak di surga. Enggak, kenyataannya perilakumu gimana? Sebab akibatnya gimana?
Mustahil orang yang masuk ke dalam surga kemudian dia nyakitin orang lain. Mustahil orang yang masuk surga lalu dia melanggar syariat-syariat Allah. Surga itu jalannya laksanakan syariat Allah, perintah Allah, simple sebenarnya. Persoalan kitanya saja, pengennya anaknya bener, kitanya enggak. Dan jangan ada ucapan begini, biar kata orang tuanya enggak bener, yang penting anaknya bener. Jangan begitu bahasa. Saya pengen anak saya pinter meskipun orang tuanya bodoh. Kenapa nggak sama-sama pinter? Kenapa nggak sama-sama baik? Kenapa nggak sama-sama soleh? Kenapa kita hanya menyuruh anak kita ngaji, kitanya enggak gitu? Apakah itu bentuk sayang pada anak? Kalau bentuk sayang pada anak, anak kita ngaji di pondok, kitanya rutinan setiap seminggu sekali kayak puasa kayak dan sebagainya. Nah, harapan kami itu ada di situ lagi saja. Agar kita di rumah, anak kita fokus di pesantren, kitanya lebih semangat dalam agama. Jangan malah ngumpul-ngumpul ngomongin orang, ngeribahin orang, berundel terus. Karena anak itu bakal nyalur perilaku dari orang tua. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua, insya Allah nanti mulai sekarang kami akan kasih undangan setiap per 2 bulan. Jadi kalau 2 bulan sekali, saya harap nanti ada pertemuan kami dengan wali santri. Anggap saja itu adalah pertemuan pertama. Pesantren dibangun, anggap saja ada santri itu 2015. Dan baru kita programkan agar ada pertemuan wali santri per 2 bulan sekali. Harapan kami yang besar Bapak Ibu hadir. Baik mana online sama talaki secara langsung, baik talaki. Supaya Pak Bu kenal saya juga, saya kenal Bapak Ibu. Ada di sini santri yang 3 tahun saya nggak pernah lihat orang. Begitu juga dia nggak pernah lihat saya. Dan tidak apa-apa bagi saya. Bagi saya nggak apa-apa. Cuman kalau silat, kita kan gini, mitra Pak. Kita mitra. Saya anggap saja teman daripada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu orang yang melahirkan. Bapak Ibu menitipkan putra putrinya di sini, pagi, siang, sore, malam, makan di sini, mandi di sini, tidur di sini, nangis di sini, berjuang di sini, berkorban di sini. Nah, kalau kerjasamanya baik Pak antara Bapak Ibu dengan para pengurus dan kami, anak tuh lancar. Yang nggak lancar tuh kalau kerjasamanya nggak baik. Dan alhamdulillah seluruh santri Matolib dan wali santri Matolib, wali santri baik-baik. Hanya saja saya sarankan loh, ke depan nih yang lancar silaturahmi sama ulama di kampung. Kalau datang ke pondok, kalau bisa ketemu, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kalau bisa ya, kalau bisa ketemu, ngobrolin perkembangan. Enaknya bagaimana anak, perkembangannya bagaimana, nilainya apa dan sebagainya. Lalu perhatian Pak sama nilai ini. Anak saya nilainya A, B, C, atau D nih, jangan-jangan. Jangan, teruslah pasrah, yang penting anak saya mondok, yang penting anak saya betah, jangan begitu bahasanya. Cita-cita tuh tinggi sekalian Pak. Kita kalau minta proposal, mintanya 1 miliar dikasih itu paling 100 juta. Kita berharap sama Allah ini, yang penting betah. Nah kalau nanti suatu ketika nggak betah gimana? Yang penting soleh, nggak. Yang penting jadi ulama, Pak Bu. Sekarang niatnya saya mau anak saya jadi ulama, bukan persoalan muluk-muluk. Masa dunia bisa muluk-muluk sampai sarjana 3 misalnya, sampai jadi profesor. Untuk urusan akhirat nggak mau muluk-muluk. Kalau cita-cita kita anak kita jadi ulama, minimal nanti soleh, minimal Pak soleh nanti. Kalau anak kita pengen kita soleh, ya minimal kita nggak tahu. Karena Allah akan memberikan sesuatu yang minimal nanti. Ibu minta 4, Allah kasih 2. Ibu minta 5, Allah kasih 1 katakan. Ibu minta 100, Allah kasih 15. Umum itu sudah. Minjem uang ke orang 4 juta aja. Kalau pol-polnya nggak ada, dikasih paling 1 juta. Nah Pak Bu, kita juga begitu. Saya pengen anak saya jadi ulama. Minimal-minimalnya soleh, bangun subuhnya rajin, melek sendiri bangun subuh Pak. Bukan dibangunin pengurus. Sekarang sih masih kita dibangunin pengurus Pak.
Anak kita tuh masih proses. Santri akan dianggap berhasil nih rutinitas waktunya kalau dia jam 3:30 sudah melek sendiri tanpa ada gebrak-gebrak dari pengurus. Kalau masih digebrak-gebrak sama pengurus, belum waktunya nih anak keluar pondok. Keluar pondok berabe malah aja. 3:30 dibangunin sampai rumah nanti 8:30 baru bangun. Karena itu harus kalian nanti ke depan saya harap kerjasama. Ini ada lagi Pak Bu, Bapak Ibu, saya harap nih yang baik sama pengurus, baik putra atau putri. Pengurus bukan anak-anak saya Pak. Pengurus itu guru-gurunya anak-anak Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan tidak ke depan, tapi saya harap jaga adab, jaga tata krama, jaga komunikasi yang baik. Jangan suka nyalah-nyalahin misalnya. Jangan bilang peraturannya ketat banget Pak. Ketat itu demi kebaikan kita bersama. Jangan bilang masa ke santri putra itu pakai cadar itu untuk menjaga putra putri kita. Gak wajib cadar, tapi kalau suatu ketika dibutuhkan ke santri putra harus pakai cadar. Aturan kan begitu. Pertemuan dengan wali santri harus ada ID card, ya Bapak Ibu harus maklum, harus ada token, itu demi menjaga keamanan Pak. Kalau ada orang nikah kemudian kita larang lah, kita nyuruh pengen pulang, Pak Bu, saya kasih tahu ya, pulang itu diperbolehkan. Makanya ini harus banyak ngobrol. Kalau nggak banyak ngobrol kadang-kadang suka salah paham. Ibunya nggak kenal saya, bingung jadi nonton YouTube nggak pernah, ngobrol langsung nggak pernah, yang ada mikirin diri sendiri aja. Anak 2 tahun 3 tahun dididik oleh pengurus, diajarin oleh pengurus, kitanya jangan kurang ajar sama pengurus Pak. Dan saya mah nggak ada urusan sekarang. Di pondok saya hanya ngajar. Di pondok ada pengurus, dan pengurus itu calon-calonnya adalah putra putri Bapak Ibu sekalian. Kelak suatu ketika putra putri ibu semua jadi pengurus, ngurusin wali santri, ngurusin santri. Sudahlah ngurusin santri pagi, siang, sore, malam, kita yang suka komplain Pak. Kasihan pengurus. Dan kalau komplain sama saya siapa yang berani Pak? Tapi masalahnya kebanyakan wali santri lebih pada komplain sama pengurus tentang masalah aturan. Nengok nggak boleh, pulang nggak boleh. Tanya sama beberapa wali santri, sakit beneran boleh pulang. Ayahnya bisa betul-betul harus dirawat, pulang. Tapi kalau sesuatu yang masih bisa ditangani itu Pak, jangan pengen dikit-dikit pulang, dilarang pulang, ngambek, jangan kayak anak kecil. Jadi ini aturan untuk menyelamatkan kita semua. Kalau serba saya bolehin, nanti yang lain pada niru. Masa paman nikahan nggak boleh pulang? Paman nikahan, anaknya doain di sini. Lebih enak yang nikahan kakak pulang, yang nikahannya bapak, bapaknya kawin lagi pulang, yang nikahan keluarga pulang, ahli waris Pak namanya. Tapi kalau yang nikahan, yang sunatan sepupu apa, jangan pulang. Bukan berarti menganggap tidak penting, penting, tapi doa di pesantren jauh lebih penting. Mau ngapain di rumahnya? Mending belajar di sini, doain di sini. Diatur begitu, kayak kesel. Kalau orang tuanya gampang kesel, anaknya susah soleh. Jangan dikit-dikit sama aturan tuh nggak nurut tuh. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang udah nggak ada yang ngatur Pak. Illallah, yang ngatur cuma Allah saja. Anak-anak kita yang ngatur ada kita, ada pengurus, ada orang tua. Anak kita tuh masih sopan, masih berani, masih sopan, masih baik dan nggak berani. Itu ada beberapa kemungkinan Pak. Ada karena takut, ada karena nggak punya uang, nggak dibiayai, karena satu-satunya yang biayain kita misalnya. Bisa nggak kita pastikan anak kita baiknya nurani, akhlaknya baik sampai besar, udah punya uang banyak, tetap sopan dan baik. Kita pastikan begitu Pak. Lah kalau anak kita diatur sama kita, kitanya siapa yang ngatur? Kalau bukan sebuah peraturan Mbak, udah nggak apa-apa Mbak, maaf Mbak ini nggak pakai ID card gimana ya, tapi saya wali santri bener kok, ini resmi. Tinggal begitu, nggak repot. Menjaga keamanan Pak. Kadang ada bapak atau ibunya cerai, pola pikirnya berbeda,
wali santri resminya ayahnya, ibunya tiba-tiba nyuri, kita hilang amanah. Jadi kadang ada orang asing nggak mau kan bapak ibu anaknya diculik tiba-tiba, justru di pondok kita amankan Pak, dengan prosedur, dengan regulasi yang memang harus ketat. Bapak ibu punya perusahaan, bapak ibu rasa punya perusahaan, perusahaannya kita kira pengen punya peraturan atau pengen dibebasin begitu aja? Peraturan Pak. Begitu juga pondok. Nah kalau ada hal-hal apa-apa menjanggal, tinggal deketin saya, ngobrol sama saya, nomor Abi mana ya, Abi begini. Oh iya, sama pengurusnya nggak boleh nggak? Sebenarnya gampang Pak, nggak repot gitu di pondok. Kalau pengurus menjalankan amanah, waktunya nagih. Contoh ya, itu kan bagian dari prosedur. Waktunya ngasih rapot. Waktunya komunikasi, tapi kebijakan semua ada pada kami pengasuh. Habib, punten Nabi, saya nggak punya uang. Gampang ngomong. Atau Bapak Ibu sekalian, kalau pengurus ngechat, jangan diem, bales. Itu bagian daripada adab. Adab itu bukan kepada orang tua saja Pak. Kepada orang yang ngajarin anak kita pun harus punya adab. Saya nggak ngebela pengurus, anak-anak ibu juga bakal jadi mereka seperti pengurus. Sayanya pernah jadi pengurus, repotnya bukan main Bu. Saya pernah jadi guru pengajar, saya pernah jadi santri, dan betul-betul fase paling repot itu ketika jadi pengurus. Ngurusin anaknya, ngurusin orang tuanya. Masa sih Mbak ini aja nggak boleh, masa nggak ngomongnya ke saya, jangan ke pengurus. Karena pengurus itu masih dalam fase-fase belajar mimpin. Kalau mau minta kelonggaran kan saya Pak, Abi begini ceritanya begini, karena itu anak saya harus pulang dulu seminggu, gimana ya, enak ngobrol. Cuman bapak ibunya gampang sungkan Pak, sehingga nggak pernah ngobrol sama saya, komplain sama pengurus, padahal anaknya di rumah tuh di pondok baiknya bukan main Pak. Kita nggak enak kan, anak kita terkenal baik, terkenal soleh, tapi pengurus kadang-kadang mindset ke orang tuanya kurang baik. Pak Bu, sekali lagi ya, saya sampaikan ini bukan karena pengurus itu, enggak. Pengurus santri saya bukan anak saya. Dan anaknya Bapak Ibu sekalian suatu ketika lama di pondok bakal jadi pengurus, belajar memimpin, belajar administrasi, belajar keuangan, belajar komunikasi, belajar ngatur orang, belajar ngatur waktu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, hadani Allah wa iyyakum, saya harap kerjasama. Tapi sepanjang jalan ini, insya Allah Bapak Ibu sekalian, wali santri yang soleh dan soleh, wali santri yang baik, wali santri yang mudah-mudahan putra putri kita jadikan anak-anak yang soleh dan soleh. Nanti ke depan barangkali ada calon wali santri. Ini saya sebenarnya ngomong untuk calon wali santri. Di Matol itu begini. Tapi insya Allah Pak Bu, semuanya kami jamin. Bukan kami jamin nggak sakit di sini. Kami bakal penuh perhatian. Pengurus-pengurus kami tahu semua Pak. Pengurus-pengurus itu baik-baik, pinter-pinter, perhatian-perhatian. Kalau ada satu pengurus yang kurang baik, saya cukil. Bapak nitipin anak ke saya karena percaya aja omongan saya. Pengurus itu baik. Kalau ada salah paham, miskomunikasi, Bapak sampaikan ke saya. Pak, tapi kenapa pengurusnya begini-begini? Oh iya, saya cari buktinya. Begitu. Jangan tiba-tiba gampang emosi, gampang. Ini untuk calon wali santri yang mau mondokin anaknya di sini. Saya harap nggak apa-apa kurang adab sama saya, tapi jangan sampai kurang adab sama para pengurus. Karena pengurus adalah guru anak-anak kita di pertama Pak. Ngaji sama sayanya nanti setelah 2 tahun 3 tahun. Pertama kali ngaji adalah pengurus. Jadi pengurus itu adalah guru-guru anak kita. Dari sekarang saya marido, Bapak Ibu mau ngasih teh gula jangan ke saya, ke Mas Ib. Mau ngasih teh, mau gula, jangan ke saya, ada Mbak Meli. Mau ngangklopin, jangan ke saya, itu ada pengurus, ada Mbak Dika. Itu yang ngajarin sesungguhnya Pak. Ketemu sama saya nanti udah setahun setengah baru ketemu saya. Mereka yang repot ngurusin anak-anak yang setelannya masih setelan rumah. Karena saya harap, saya minta agar wali santri ataupun calon wali santri nanti bisa kerjasama dengan baik, ikut semua aturan-aturan. Kalau mau minta kelonggaran ngomongnya ke saya, jangan komplain ke pengurus. Kritik boleh,
Tapi pengurus masih masa-masa labil, kata gak enak hatinya. Pengurus masih kecil Pak, umur 19, 17 tahun, 18 tahun. Bapak singgung, labil, gampang nangis. Kalau udah nangis, pengen ngajarin anak bapaknya keder Pak. Tuh, pengen ngajarin bocah iya, ngomongnya begitu ke saya. Rusak pikirannya. Udah ke saya saja, kalau mau apa-apa ke saya, jangan ke pengurus. Nah, pengurus sudah capek. Itu saja untuk sekalian yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan keluarga kita jadikan keluarga yang sakinah wa warahmah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, dan suatu ketika kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bukti kita di syurga Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.